sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Saat ini kasus positif nasional konsisten mengalami kenaikan. Untuk mempermudah memahami gambaran kondisi kenaikan kasus yang saat ini terjadi, kita dapat berkaca ke belakang dan membandingkan dengan lonjakan kasus pertama dan kedua. Jika dibandingkan dengan gelombang kasus pertama, penambahan kasus positif saat ini sudah jauh melebihi puncak pertama. Pada puncak pertama, penambahan kasus mingguan tertinggi adalah sebesar 88.000 kasus, sementara di minggu lalu penambahan kasus positif mencapai lebih dari 170.000 kasus, atau hampir 2 kali lipat puncak lonjakan pertama. Dan jika dibandingkan dengan lonjakan kasus kedua, penambahan kasus saat ini setara dengan penambahan kasus pada akhir bulan Juni, atau setengah dari puncak lonjakan kasus kedua. Meskipun demikian, pada masa lonjakan kasus kedua, peningkatan telah terjadi sejak awal Mei atau membutuhkan waktu 8 minggu untuk mencapai kondisi kasus yang setara dengan saat ini. Sementara penambahan kasus saat ini hanya dicapai dalam waktu 3 minggu saja atau 2,5 kali lebih cepat dibanding lonjakan kedua. Selanjutnya, seluruh provinsi di Indonesia telah mengalami kenaikan kasus. Namun, tidak semua provinsi menyumbangkan kasus dengan besaran yang sama. Lebih dari 90% penambahan kasus nasional disumbangkan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Dengan rincian penambahan kasus di minggu lalu sebagai berikut: DKI Jakarta bertambah 44.000 kasus, Jawa Barat 28.000 kasus, Banten 15.000, Bali 7.500, Jawa Timur 7.000, Jawa Tengah 3.500, dan daerah istimewa Yogyakarta 1.000 kasus. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kenaikan kasus harian di beberapa provinsi ternyata juga sudah melampaui kasus harian pada puncak gelombang kedua. Hal ini terjadi di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta dengan kenaikan harian saat ini mencapai 15.800 kasus, Banten 4.800 kasus, dan Bali 2.000 kasus. Menyikapi kondisi kasus yang masih terpusat pada daerah tertentu, dalam hal ini pada provinsi di Pulau Jawa dan Bali, terdapat 2 hal penting untuk kita upayakan bersama demi menekan laju pertambahan kasus. Yang pertama, pengendalian kasus pada daerah penyumbang kenaikan kasus tertinggi sebagai hotspot penularan. Dapat kita simpulkan dari data-data tersebut bahwa penularan masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali, khususnya pada wilayah-wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dengan dirilisnya instruksi Mendagri nomor 9 tahun 2022 terkait PPKM level 1 sampai dengan 3 di wilayah Jawa Bali, saya menghimbau pemerintah daerah untuk benar-benar menegakkan kebijakan protokol kesehatan, terutama bagi daerah dengan level PPKM 3, yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.
Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial diberlakukan maksimal 25% work from office atau bekerja di kantor, dan hanya bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Kemudian supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 60% dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 60% dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 50% dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama. Fasilitas umum, yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya, dibuka dengan kapasitas maksimal 25%. Pelaksanaan resepsi pernikahan diadakan dengan maksimal 25% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk pelaksanaan kegiatan sektor esensial, sektor industri orientasi ekspor dan penunjangnya, sektor perhotelan non-karantina, serta kegiatan dan sektor lainnya, masih beroperasi dengan ketentuan sesuai dengan instruksi Mendagri. Serta untuk beberapa sektor kritikal masih bisa beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Mohon disimak peraturan terkait sektor kritikal pada instruksi Mendagri tersebut. Pelaku usaha dan pemilik fasilitas publik wajib memastikan digunakannya Peduli Lindungi dengan baik dan benar. Harap betul-betul di-scan dan diteliti, jangan sampai seseorang menggunakan hasil tangkapan layar atau screenshot, apalagi menggunakan akun orang lain. Hal ini penting karena hanya dengan Peduli Lindungi, status positif dan kontak erat dapat teridentifikasi sehingga masuknya orang positif, apalagi dalam tempat keramaian, dapat dihindari. Selain itu, dengan fitur check-in Peduli Lindungi, kapasitas orang dalam satu tempat tersebut dapat betul-betul dipantau dan dibatasi oleh pengelola bersama Satgas Fasilitas Publik 3M. Masyarakat yang berada pada wilayah tersebut juga dihimbau untuk senantiasa melaksanakan disiplin protokol kesehatan 3M, tertib menggunakan Peduli Lindungi, serta menghindari aktivitas pada daerah kerumunan. Masyarakat juga dimohon untuk tidak takut teridentifikasi positif, bahkan sampai menghindari dites rapid atau PCR. Terinfeksi COVID dan teridentifikasi positif pada rapid test dan PCR bukan merupakan hal yang tabu. Semakin cepat seseorang diketahui positif, justru semakin penularan dapat dicegah dan perawatan dapat dilakukan sejak dini. Terlebih, sudah sering terjadi yang kita tulari adalah orang di sekitar kita yang kita kasihi, terlebih kelompok rentan, hingga menyebabkan kematian. Yang kedua, pengendalian mobilitas agar kasus pada daerah hotspot tidak meluas. Pengendalian kasus pada daerah hotspot di Jawa Bali, terutama pada wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menentukan perlindungan terhadap wilayah lain yang kasusnya belum tinggi. Sebab, sedikit saja lolosnya orang positif dari daerah hotspot dapat berkontribusi atas naiknya kasus di daerah lain. Sehingga testing merupakan penentu mobilitas yang aman. Karena hanya dengan testing kita dapat mengenali orang yang positif. Dengan demikian, masyarakat yang terpaksa bepergian dari daerah hotspot ke daerah lainnya sebelumnya wajib melakukan rapid test atau PCR untuk memastikan dirinya tidak terinfeksi. Sesuai dengan aturan Satgas dan Kementerian Kesehatan, orang yang positif wajib menjalani masa isolasi dan tidak boleh bepergian ke wilayah lainnya.
Mohon masyarakat menyadari bahwa tindakan demikian membahayakan banyak orang, terlebih kelompok rentan di sekitar kita yang berisiko meninggal akibat COVID. Untuk itu, ketersediaan rapid antigen dan PCR dengan akurasi yang tinggi menjadi penting untuk diupayakan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan pemeriksaan mutu eksternal berupa kalibrasi dan optimasi alat dan bahan setiap 3 bulan untuk menjamin akurasi alat yang digunakan. Masyarakat juga dihimbau untuk bijak memilih laboratorium pemeriksaan yang rutin melakukan kalibrasi dan hasilnya akurat. Pengendalian mobilitas dari daerah hotspot ini tidak hanya berlaku antar provinsi atau antar pulau, melainkan juga utamanya antar wilayah dalam area aglomerasi. Sehingga pengecekan kelayakan pelaku perjalanan melalui scan peduli lindungi serta penegakan disiplin protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat pada setiap moda, baik melalui pesawat, kapal, maupun berbagai transportasi darat. Selanjutnya, yang perlu menjadi kewaspadaan pada saat kasus mulai meningkat adalah tingkat perawatan di rumah sakit. Dalam hal ini, keterisian tempat tidur pertanggal 7 Februari 2022, persentase BOR nasional adalah 24,77%. Dengan demikian, terdapat 4 provinsi yang persentase BOR-nya sudah di atas angka nasional secara berurutan, yaitu Jawa Barat dengan BOR 32%, diikuti dengan Banten 39%, dan kemudian Bali dengan BOR 45%. Terlebih lagi di Bali terjadi tren kenaikan kasus perawatan di rumah sakit yang lebih cepat dibandingkan pada provinsi lainnya. Serta DKI Jakarta dengan angka keterisian tempat tidur yang bahkan sudah melebihi 60% dan berada pada angka 66%. Seperti yang telah saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, pemerintah telah menyusun strategi dalam menangani naiknya tingkat perawatan akibat COVID-19 dengan pengkategorisasian perawatan berdasarkan gejala pasien. Pasien tanpa gejala dan gejala ringan dapat melakukan isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, seiring dengan pemanfaatan fasilitas telemedicine dengan layanan konsultasi dan obat gratis. Sementara pasien yang tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, serta pasien dengan gejala sedang dan berat dirawat ke rumah sakit rujukan. Oleh sebab itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah, terutama Jawa Barat, Banten, Bali, dan DKI Jakarta, untuk segera menyiapkan fasilitas isolasi terpusat, serta segera mengkonversi ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit rujukan apabila diperlukan. Fasilitas isolasi terpusat penting agar pasien tanpa gejala dan gejala ringan sekalipun dapat dipantau kondisinya dan dirawat dengan baik, serta segera dipindahkan ke rumah sakit rujukan apabila mengalami perburukan gejala. Ingat, gejala ringan pun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang apabila tidak segera ditangani dengan baik dan tuntas. Di sisi lain, rumah sakit rujukan sama pentingnya untuk menyelamatkan mereka yang lansia, komorbid, serta pasien bergejala sedang hingga berat yang memerlukan perawatan dan tindakan medis. Sebagai penutup, angka kematian sampai saat ini masih dapat dipertahankan tetap rendah, yaitu sebesar 244 korban jiwa di minggu terakhir. Angka kematian ini 8 kali lebih kecil dibandingkan dengan gelombang pertama dengan kematian sebesar 2.000 orang dan 24 kali lebih kecil dibandingkan setengah puncak gelombang kedua sebesar 6.000 orang. Meskipun demikian, nyawa tetaplah nyawa yang berharga. Saya percaya apabila kita segera menurunkan kasus, angka kematian dapat kita tekan hingga tidak ada satupun orang meninggal. Untuk itu, setiap kita memiliki peran tanggung jawab yang sama pentingnya untuk mencegah jangan sampai satu orang pun tertular. Khususnya bagi masyarakat yang berada dalam wilayah kenaikan kasus yang tinggi, mohon untuk tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dimohon pula untuk tidak menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyebabkan kerumunan seperti perayaan dan acara keluarga. Selanjutnya, saya akan mencoba menjabarkan beberapa strategi pengendalian yang seharusnya dapat kita
dioptimalisasi kembali. Walaupun strategi-strategi yang akan disampaikan ini sudah berulang kali digaungkan, namun menjadi disampaikan ulang agar masyarakat betul-betul memahami pentingnya menjalankan berbagai strategi ini secara simultan. Terkini fakta dan data di lapangan menunjukkan bahwa pertama, angka reproduction rate seluruh pulau di Indonesia per minggu ini seluruhnya sudah berada di atas angka 1, yaitu dari 1,02 sampai dengan 1,12, di mana artinya penularan masih ada dan terjadi di komunitas dengan pola penambahan kasus berlipat atau eksponensial. Angka ini perlu diamati selama 2 minggu ke depan sebelum bisa menjustifikasi dengan objektif bahwa secara kondisi penularan cukup mengkhawatirkan sebagai dasar penyesuaian kebijakan. Yang kedua, banyaknya kasus harian di beberapa daerah yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Bali bahkan melampaui pola kenaikan pada periode gelombang kedua yang dipicu varian Delta. Hal ini berpotensi memunculkan gelombang kasus baru di Indonesia. Dan yang ketiga, terjadi tren kenaikan rawat inap di rumah sakit secara konsisten sejak tanggal 21 Januari 2022. Jika tidak segera diantisipasi, maka dapat menyebabkan peningkatan keterisian rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Keempat, yaitu nampak persentase penyumbang kematian banyak disumbangkan oleh orang dengan usia lanjut, pengidap komorbid, dan orang yang belum divaksinasi. Jika angka kematian terus memuncak, maka hal ini berpeluang menyebabkan peningkatan kebutuhan alat, material, dan obat-obatan COVID-19 dalam jumlah besar. Dalam menghadapi kondisi saat ini yang cukup genting, maka perlu adanya penguatan garda agar jumlah kasus tidak semakin banyak dan berbuntut kepada efek lainnya seperti meningkatnya angka rawat inap maupun kematian. Untuk itu, menimbang kondisi yang terjadi saat ini di lapangan, perlu kembali dievaluasi dan ditingkatkan implementasinya, yaitu melalui pertama, disiplin menjalankan protokol kesehatan dan secara sukarela melengkapkan dosis vaksinasi. Kita bisa lihat bahwa orang yang patuh protokol kesehatan masih bisa terkena. Untuk itu kita perlu mengevaluasi kedisiplinan secara kolektif termasuk melengkapinya dengan vaksinasi untuk bisa saling menjaga. Khususnya terkait efektivitas vaksinasi, studi Dukan dan kawan-kawan di Ontario, Kanada tahun 2021 menyatakan bahwa kekebalan terhadap COVID-19 pada individu akan semakin tinggi seiring dosis vaksinasi yang diterima. Bahkan lebih tinggi 25% terhadap varian Omicron setelah mendapatkan booster dosis ketiga. Kemudian yang kedua, proaktif melakukan testing. Kita tahu bahwa sekalipun tak bergejala, kasus positif masih bisa menularkan. Untuk itu, positif atau tidaknya seseorang hanya bisa secara valid diketahui dengan testing. Sudah seharusnya seseorang harus memiliki kesadaran tinggi terhadap aktivitas yang dilakukannya. Orang yang pasca berkontak erat dengan kasus positif atau perjalanan sudah seharusnya secara sukarela melakukan testing untuk memastikan, termasuk orang-orang yang sudah merasakan gejala mirip COVID-19. Membatasi mobilitas terutama yang tidak mendesak serta menjauhi aktivitas di area kerumunan atau ramai. Perlu diingat bahwa semakin jauh kita berpindah tempat, maka semakin besar peluang kita bertemu banyak orang, begitu juga ketika beraktivitas di tempat ramai. Oleh karena itu, di masa penularan kasus yang tinggi ini, sikap hati-hati harus terus kita tumbuhkan dan dapat diwujudkan dengan membiasakan diri, mempertimbangkan dan menilai risiko penularan sebelum beraktivitas. Melakukan screening kesehatan termasuk menggunakan peduli lindungi sebelum memasuki fasilitas publik. Hal ini penting mengingat fasilitas publik cenderung padat dengan orang dengan beragam riwayat aktivitas dan perjalanan. CDC sendiri menghimbau untuk tidak memperbolehkan orang yang sudah jelas bergejala untuk memasuki fasilitas publik, bahkan bagi yang terlanjur masuk untuk segera diisolasi di tempat terpisah. Dengan demikian, mencegah penularan di dalam fasilitas publik, maka harus dipastikan seluruh orang yang bisa masuk ialah orang yang benar-benar sehat.
Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam seminggu terakhir, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terbaru, di antaranya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur pembaharuan aturan ibadah secara kolektif atau jemaah di masa pandemi. Dengan rincian sebagai berikut. Kapasitas jemaah yang diperbolehkan yaitu untuk daerah dan PPKM level 3 dapat diikuti 50% dari kapasitas atau paling banyak 50 orang. Daerah dengan PPKM level 2 dapat diikuti 75% dari kapasitas atau paling banyak 75 orang. Dan daerah dengan PPKM level 1 dapat diikuti 75% dari kapasitas. Saya juga mengingatkan meski masih diperbolehkan untuk beribadah dengan jemaah, protokol kesehatan pada prosesi ibadah harus dilakukan secara lebih ketat. Selanjutnya telah dirilis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan official pre-season test yang akan dilakukan tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2022 dan Mandalika MotoGP pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Instruksi ini akan mengatur standar protokol kesehatan yang dilakukan serta berisi himbauan khusus yang harus dijalankan oleh pemerintah kota dan kabupaten setempat terkait cakupan vaksinasi, kapasitas penonton, kesiapan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 terkait PPKM level 1 sampai dengan 3 di wilayah Jawa Bali yang dilaksanakan dalam seminggu ke depan dengan rincian untuk Provinsi DKI Jakarta, seluruh kota wajib menjalankan PPKM level 3. Untuk Provinsi Banten, seluruh kabupaten kota wajib menjalankan PPKM level 3 kecuali Kabupaten Lebak yang harus menjalankan PPKM level 2. Untuk Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang wajib menjalankan PPKM level 3. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Cianjur wajib menjalankan PPKM level 1, sedangkan kabupaten kota lainnya wajib menjalankan PPKM level 2. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal wajib menjalankan PPKM level 3, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak wajib menjalankan PPKM level 1. Sedangkan kabupaten kota lainnya wajib menjalankan PPKM level 2. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh kabupaten kota wajib menjalankan PPKM level 3. Untuk Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan wajib menjalankan PPKM level 3. Kemudian Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bojonegoro wajib menjalankan PPKM level 1. Sedangkan kabupaten kota lainnya wajib menjalankan PPKM level 2. Dan terakhir untuk Provinsi Bali, seluruh kabupaten kota wajib menjalankan PPKM level 3. Kemudian terkait perkembangan vaksinasi pertanggal 7 Februari 2022 kemarin, kurang lebih telah disuntikkan sebanyak 186 juta dosis vaksinasi pertama, 131 juta dosis vaksinasi dosis kedua, dan 5 juta dosis vaksin ketiga. Badan POM juga telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization bagi vaksin Sinopharm sebagai vaksin booster.
membuatnya jadi vaksin ke-6 yang direkomendasikan menjadi booster di Indonesia setelah penetapan CoronaVac Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Diharapkan penambahan jenis vaksin ini dapat meningkatkan laju vaksinasi booster yang perlu dilakukan untuk memperkuat pembentukan kekebalan komunitas yang juga telah dibentuk dari upaya vaksinasi dosis pertama dan kedua. Kami menghimbau bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster untuk sesegera mungkin memeriksa status kelayakan pada aplikasi Peduli Lindungi dan mendapatkan vaksin pada fasilitas kesehatan terdekat. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Telah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama dari fatberita1.com. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan 3 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Bali, memiliki kasus COVID-19 dengan varian Omikron sudah melebihi kasus COVID-19 pada saat varian Delta menginfeksi pada periode Juni-Agustus 2021. Apakah ketiga daerah sudah dapat disebut telah memasuki gelombang ketiga COVID-19? Apa saja parameternya? Lalu apakah benar bahwa selama Ramadan pada April dan Idul Fitri pada awal Mei, COVID sudah landai? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Pada prinsipnya, untuk bisa menjustifikasi adanya gelombang baru kasus COVID-19, pemerintah masih harus terus memantau tren kasus selama beberapa waktu ke depan, beriringan dengan evaluasi level PPKM secara berkala, dengan parameter penilaian diantaranya transmisi komunitas, kapasitas respons, dan laju vaksinasi per kabupaten kota. Sedangkan terkait kondisi kasus, diharapkan dapat menurun segera, bahkan sebelum periode Ramadan dan Idul Fitri. Tujuan ini akan dapat dicapai jika kita bersama-sama memaksimalkan kembali upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga dalam konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Fitri Liputan6.com dan Firna Antara. Bagaimana tanggapan Satgas mengenai viralnya wisatawan positif COVID-19 yang gagal ke Bali malah jalan-jalan keliling Malang? Terkait hal itu, bagaimana pengawasan Peduli Lindungi di tempat-tempat publik agar pengunjung yang positif COVID-19 dipastikan tidak berkeliaran, mengingat kasus COVID-19 juga sedang naik. Baik, terima kasih Liputan6.com dan Antara. Melihat kondisi ini, kami amat prihatin karena masih saja ada orang yang menyepelekan penularan COVID-19 bahkan sedang tinggi dalam 2 minggu terakhir. Kita perlu mengesampingkan ego kita terlebih dahulu untuk keselamatan bersama. Selain kesadaran yang harus tinggi dari masyarakat, pemerintah setempat termasuk penyelenggara wisata sebagai penanggung jawab fasilitas publik untuk betul-betul melakukan screening kesehatan karena dapat mencegah penularan yang tinggi di tengah kondisi alamiah fasilitas publik yang cenderung padat. Untuk pemerintah daerah juga harus memberikan sanksi yang memberikan efek jera pada masyarakat karena sudah 2 tahun berjalan pandemi. TNI, Polri, Pemda perlu menegakkan peraturan agar kita semua bisa produktif dan aman COVID. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Fitri Liputan6.com. Bagaimana update penguatan protokol kesehatan tenaga kesehatan menghadapi kenaikan kasus COVID-19? Terima kasih Liputan6.com. Khusus proteksi untuk tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan bersama dengan BNPB terus berusaha memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung baik untuk optimalisasi perawatan pasien maupun perlindungan tenaga kesehatan yang bertugas seperti pemberian alat pelindung diri level 1, 2, dan 3 berdasarkan besar peluang kontak dengan kasus positif. Untuk itu, dimohon bagi seluruh masyarakat, khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, untuk ekstra hati-hati dengan disiplin menggunakan alat pelindung diri sesuai pedoman profesi yang telah ditetapkan. Selain itu, dihimbau juga untuk pihak rumah sakit memastikan betul bahwa tenaga kesehatan dapat bekerja dengan ritme yang manusiawi untuk mencegah kemunculan burnout atau kelelahan. Terima kasih. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.